Jadi kita harus nyata melakukan apa yang bisa kita lakukan, bukan cuma karena ingin terlihat di Facebook atau di YouTube, tapi harus bekerja. YouTube dia pekerjaannya nyata gitu. Dan pemateri lainnya yang akan menyampaikan pesan. Mudah-mudahan ketika selesai pertemuan ini kita bisa dapat suatu kesepakatan yang akan kita tindak lanjuti nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan Perpopimsa Kecamatan Caringin, Pak Kapolsek, Sahabat Pestamil yang telah menambah hadir. Yang saya hormati para kepala UPTD, UPTB yang ada, Pak Kapis beserta jajarannya, Pak Kepala UPT Datu, Pak Kepala KUA, para kepala desa, para tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Ibu hadirin sekalian yang mudah-mudahan kita semua pada pagi hari ini selalu diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita izin Allah kita bisa bersilaturahmi berkumpul untuk membahas berkaitan dengan kegiatan-kegiatan wabah pandemi COVID-19 ini khususnya di Kecamatan Caringin. Selawat serta salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya dan kita umatnya mudah-mudahan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Nah, dampak daripada COVID ini juga menyangkut kepada indikator mikro dan makroekonomi. Indikator mikroekonomi yang masih menjadi permasalahan di kita di Kabupaten Sukabumi ini, yaitu yang pertama adalah banyak terjadi kasus-kasus PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial, pengangguran, kemiskinan, daya beli dan lain sebagainya. Yang kedua berkaitan juga dengan bidang pendidikan. Bidang pendidikan banyak angka putus sekolah yang semakin meningkat. Sampai dengan hari ini kebijakan tentang pembukaan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka juga belum diperbolehkan. Nanti saya akan sampaikan berkaitan dengan keputusan PPKM ini, berkaitan dengan masalah kesehatan. Masalah kesehatan yang masih menjadi permasalahan dan ini harus fokus Pak Kades, Bu Bidan, tenaga kesehatan, Pak Kapis dan kita semua termasuk saya berkaitan dengan penanganan angka kematian ibu, angka kematian bayi yang masih tinggi dan meningkat dengan adanya pandemi ini. Selanjutnya berkaitan dengan kondisi hari ini, bagaimana kita mencegah. Pak Bupati berdasarkan keputusan Gubernur telah mengeluarkan apa yang disebut dengan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Berlaku mulai kapan? Berlakunya mulai tanggal 11 sampai 25. Nah, ini ada
Kepbuk 360 Kep 42 BPPD 2021. Jadi tujuan PPKM ini untuk menjaga keselamatan masyarakat melalui konsistensi kepatuhan terhadap protokol kesehatan, melalui pembatasan terhadap kegiatan dan mobilitas masyarakat. Ada kegiatan, ada mobilitas. Mobilitas itu perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, baik dalam satu desa, satu kecamatan, antar kecamatan maupun antar kabupaten kota. Yang kedua, melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Pembatasan di tempat ibadah sebesar 50% dari kapasitas tempat ibadah. Yang pertama, kita akan dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi harus di tempat puskesmas ataupun tempat-tempat yang diperuntukkan untuk ditanan. Dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti, menggunakan masker, meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian, menjaga jarak. Selanjutnya, acara pernikahan dengan ketentuan dilakukan di KUA atau kantor catatan sipil. Dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti, menggunakan masker. Nah, ini poin pentingnya, meniadakan acara resepsi pernikahan yang mengandung keramaian. Jadi tertinggi. Selanjutnya, menjaga jarak antara pihak yang hadir paling sedikit dalam ruang rentang 1 meter. Berkaitan dengan pemberian vaksin ini, apakah vaksin ini karena kita hampir rata-rata mayoritas penduduk Indonesia Muslim, tingkat kehalalan apakah mengandung bahannya diharapkan? Kalau semuanya itu sudah ada, kita harus meyakini. Selanjutnya, vaksin yang datang ke Indonesia itu ada berapa? Informasi dari Pak Gubernur ada 2. Pertama, produksi dalam negeri yaitu Bio Farma kerjasama dengan Sinovac, itu ada namanya vaksin Sinovac dan itu nanti akan diberikan. Yang kedua, pembelian jadi dari luar negeri. Ada merek Pfizer, ada merek AstraZeneca, ada merek Sinovac itu sendiri yang khusus buatan dari luar negeri. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang para kepala desa, Pak Sekdes selaku perpanjangan tangan pemerintah yang ada di desa masing-masing bisa menindaklanjuti kebijakan ini. Jadi kita jangan anggap sepele, tetapi mari kita sukseskan program ini. Mudah-mudahan ke depan semua masyarakat kita sudah diberikan vaksin supaya kita terbebas dari virus COVID ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahmi. Semoga silaturahmi ini membawakan berkah dan manfaat untuk kita semua dan khususnya untuk masyarakat Kecamatan Caringin. Apa berapa menit? 5 menit? Maka kepada Bapak dan Saudara silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Caringin, Bapak Kapolsek beserta rekan-rekan dari kepolisian, para puskesmas Kecamatan Caringin, baik ke staf dan pimpinan, para kepala UPT, para KUA, rekan-rekan dari desa, Bapak Kades, Pak Sekdes ataupun perangkat yang mewakili dari tiap-tiap desa. Sebelumnya Pak Adam Nabil, mohon maaf karena hari ini ada kunjungan dari Bapak Danrem 061 yang mungkin perlu dicermati ataupun penyampaian dari Foramil. Kita selama ini sudah berupaya bekerjasama dengan rekan-rekan Satgas terbaik
satgas yang dari kabupaten ataupun kecamatan. Nah ini sekarang sudah mulai timbul asumsi bahwasanya satgas ini kelihatannya hanya aparat-aparat yang punya keberanian sebagai pelaku atau petugas satgas. Sedangkan di dalam organisasinya kita tahu bahwasanya satgas itu dibentuk bukan cuma dari komponen-komponen TNI Polri atau perangkat-perangkat yang mustika di desa juga. Ini sebenarnya peranannya dituntut lebih karena apa? Sekarang kita masuk ke PPKM. Sebenarnya kuncinya itu ya dari lingkungan terkecil dulu. Kalau misalnya di satgas desa bisa bekerja sama secara maksimal, artinya tugas kita yang di satgas berikutnya tidak begitu berat. Tapi selama ini mungkin karena alasan kapok, karena yang diingatkan tetangga, saudara, bahkan orang tuanya, sehingga ini terkesan kurang penekanan di masyarakat. Sehingga sekarang sudah acuh. Seperti tadi saya mampir sejenak ke kantor desa, saya memantau pelaksanaan pemberian bansos. Penerima tidak menggunakan masker, boro-boro cuci tangan. Ya akhirnya saya marahin, saya sampaikan kepada Kesos, kalau memang tidak mentaati aturan kesehatan, protokol kesehatan, alihkan saja bantuannya. Sementara pemerintah berkeluar menyelenggarakan penanganan COVID dengan berupaya dengan berbagai cara, uang dan tenaga dihabiskan itu penanganan COVID. Yang diberi bantuan maka tidak mengikuti protokol kesehatan. Makanya ini mungkin saya berani menyampaikan itu, tapi mohon rekan-rekan di aparatur desa ataupun mungkin ini turut serta kita pergunakan wewenang kita untuk menyampaikan ke mereka masalah ini. Gak apa-apa kita disebut sebagai seorang yang menyelenggarakan tugas kita. Karena kalau kita tidak sampaikan, ini terus saja seperti begini, biasa-biasa sementara hasil laporan yang terakhir kita terima ini. Hampir di setiap desa ada yang terpapar, ada yang positif. Jadi makin di sini bukan makin baik, mungkin makin acuh masyarakat. Nah ini bahkan harus lebih untuk kita sama-sama bergerak, turun langsung berbuat, jangan kita begitu saja, begini saja, mau dan tidak mau. Apalagi sekarang kita dihadapkan lagi dengan bukan masalah, tapi tugas yang baru untuk mensosialisasikan tentang vaksin. Ini tantangan kita. Masalah masker selama ini datang lagi vaksin. Makanya karena kita sebagai pemerintahan, biarpun jabatan cuma sekretaris desa, pemerintah itu pemerintahan desa, pejabat, biarpun cuma kepala desa ini pejabat. Jadi kita harus nyata melakukan apa yang bisa kita lakukan, bukan cuma karena ingin terlihat di Facebook atau di YouTube, tapi harus bekerja. YouTube iya, pekerjaannya nyata gitu. Benar nggak Pak Ahok? Oh, Pak Ahok siap. Bu, udah berapa menit?
Saya mohon kepada rekan-rekan jangan pernah ragu, karena Satgas ini tersusun dari tingkat bawah sampai ke atas. Kalau ada permasalahan yang bersifat mungkin insiden fisik ataupun mungkin tekanan dari individu dari yang kita peringatkan, kita juga tidak akan diam. Selama ini mungkin kita turun ke sana ke sini, tenaga kita terbatas. Kita jaga justisi, kita melakukan pembatasan di wilayah-wilayah tertentu, termasuk tugas yang lainnya. Tapi kita juga berharap yang dari lingkungan desa, RT dan lain sebagainya juga, mari kita saling mengingatkan pada waktu kita bisa melakukan itu. Misalnya ada kumpul pembagian bansos, sebelumnya sampaikan dulu, jangan ujung-ujung ya nomor 1 nomor 2 bagi-bagi. Ini enggak beres. Sampaikan dulu protokol-protokol yang perlu disampaikan selagi banyak orang, karena nggak mungkin juga door-to-door. Saya kira itu, mohon maaf apabila ada penyampaian yang tidak sesuai dengan keharusannya, tetapi saya mewakili Pak Danwil, mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan kalau kita cari jangan terus-menerus nambah yang positif, dan mudah-mudahan semua satgasnya tidak ada yang aneh-aneh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama berkaitan dengan pelaksanaan Pergub dan keputusan Bupati, itu kita laksanakan sesuai dengan aturan, ya, sesuai dengan pedoman dan aturan yang ada, dan untuk dijadikan pedoman bagi Pak Kades, Pak Sedes selaku Ketua Satgas Penanganan COVID tingkat desa. Yang kedua, bahwa nanti akan diadakan simulasi untuk pelaksanaan pemberian vaksin setelah diadakan pelatihan oleh petugas kesehatan, dan nanti akan ditindaklanjuti dengan simulasi, dan selanjutnya ketika kita sudah mendapatkan vaksin itu nanti akan diumumkan, disampaikan kepada masyarakat melalui wawar pemberitahuan, baik secara tertulis maupun secara langsung melalui mobil keliling, dan nanti akan dilaksanakan pemberian vaksin sesuai dengan orang-orang yang menjadi sasaran untuk diberikan vaksin. Nah, yang terakhir, mudah-mudahan ya, kita berharap setelah diberikan vaksin ini kita semua tidak ada lagi yang terpapar atau dinyatakan positif, dan tetap jaga protokol kesehatan. Saya kira itu beberapa kesimpulan, dan nanti kita sepakati bersama, dan saya berharap Satgas Desa ini bisa untuk aktif melakukan sosialisasi penyampaian hasil pertemuan kita hari ini, dan mudah-mudahan masyarakat bisa memahami, tidak menerima informasi yang sifatnya belum diketahui kebenarannya, baik dari media sosial maupun dari orang-orang yang tidak sesuai dengan keahliannya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe.